Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Welcome back to our English class, and still with me, Mrs. Yuni. Today, we are going to talk about family. What is family? Family is a group consists of parents and children living in a household. Keluarga terdiri dari orang tua, ayah dan ibu, serta anak-anak yang tinggal dalam sebuah rumah. So, do you have family? Yes, of course, I have family. Let's continue. Let's look at these pictures. This is family tree. Apa itu family tree? Family tree adalah pohon keluarga yang menuliskan silsilah keluarga. For example, this is your family tree. Kita contohkan saja ya. Ini adalah pohon keluarga yang kamu miliki. First, let's talk about your grandmother and grandfather. Grandmother and grandfather married, and then they have 2 sons and 1 daughter. 2 sons, they are your father, your uncle, and daughter, she is your aunt. Kakek dan nenek menikah, lalu mereka memiliki 2 putra dan 1 putri. 2 putra tersebut adalah ayahmu, pamanmu atau paman, serta yang perempuan adalah bibi atau tante. And look at your nuclear family. Nuclear family yaitu adalah keluarga inti. Jika semuanya disebut dengan big family, ya. Tetapi jika kau menceritakan atau kalian menceritakan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu, berarti itu disebut sebagai keluarga inti. Oke, kita lihat. Father and mother married and then they have sister, brother, and you. Ayah dan ibu menikah, lalu mereka memiliki saudara perempuanmu, kakak atau saudara laki-lakimu, serta kamu, you. And then your sister, kemudian saudara perempuanmu married with your brother-in-law. Brother-in-law atau saudara ipar laki-laki, atau kita bisa sebut juga dengan kakak ipar. Brother-in-law and sister married, and then they have niece and nephew. Kemudian mereka memiliki 1 putra dan 1 putri. You call the niece and nephew. Karena mereka adalah anak dari saudara perempuanmu, maka kamu menyebutnya keponakan perempuan dan keponakan laki-laki. Niece, keponakan perempuan, dan nephew, keponakan laki-laki. And let's talk about your aunt. Karena uncle-nya belum menikah, jadi kita lewat dan lanjutkan ke aunt atau bibi dan tante. Your aunt married with your uncle, and then they have 1 son or 1 daughter. You call cousins. Mereka memiliki 1 orang putra atau 1 orang putri, dan kamu menyebutnya cousins atau saudara sepupu. Saudara sepupu, baik itu laki-laki atau perempuan, tetap disebut atau dipanggil dengan cousin. Okay, that's about your family tree. Itu tentang pohon keluargamu atau silsilah keluargamu. Dimulai dari grandmother dan grandfather, and then father, and your aunts, and then your sister and brother-in-law. Kita lihat ya, ini adalah silsilah keluarga atau big family. Tapi jika kamu mau menyebutkan nuclear family atau keluarga inti, you just say your mother, father saja. Tidak perlu dari grandmother dan grandfather. Apalagi dari nenek moyang ya. Ada juga yang memang menyebutkan dari nenek moyang.
If you remember, jika kalian mengingat, boleh saja disebutkan dari nenek moyang. Okay, that's it. Let's continue. Family and relatives, keluarga dan sanak saudara yang lainnya, atau yang memang masih ada hubungan keluarga. First, grandmother atau nenek. Grandparents atau parents of your mother or your father. Orang tua dari ayah dan ibu atau biasa kita sebut sebagai kakek dan nenek. Next, granddaughter atau cucu perempuan. Grandfather kakek. Grandson atau cucu laki-laki. And then this is your father, ayah. Mother, ibu. Daughter, anak perempuan. And son, anak laki-laki. Ada lagi family dan relatives yang lainnya, yaitu aunt, uncle, brother, sister, nephew, niece, cousins, bibi, paman, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, dan sepupu. Lalu ada lagi beberapa relatives, yaitu brother-in-law atau saudara ipar laki-laki, sister-in-law, saudara ipar perempuan, father-in-law, ayah mertua, mother-in-law, ibu mertua, stepmother or stepfather, ibu tiri atau ayah tiri, half brother or half sister, saudara tiri laki-laki, saudara tiri perempuan. And that's about your family and relatives. Okay, now there is some ways to describe your family. Ada beberapa cara untuk menjelaskan atau mendeskripsikan keluarga. First, I come from a small or big family. Okay, you can say others. Kamu bisa bilang ke orang lain atau juga ya menjelaskan bahwa I come from a small or big family. Saya berasal dari keluarga kecil atau keluarga besar. Ya, tadi jika memang mau disebutkan dari ayah ibu saja, tidak dari nenek, kakek dan nenek moyang lain-lainnya, kamu bisa menyebutkan I come from a small family. Ya, tapi jika memang ya kamu memiliki kakak perempuan atau kakak laki-laki yang banyak, kamu bisa juga menyebutkan I come from a big family. Saya berasal dari keluarga besar. Kenapa? Karena kakak perempuan atau saudara perempuan yang lainnya atau saudara laki-laki yang lainnya memiliki banyak anak, atau juga kamu memiliki banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Okay, next, you can describe my father or my mother is a. Kamu bisa sebutkan nama di sini. Misalnya, my father is a Sam, atau namanya Sam ya. Or my mother is a Janet. Ibu saya adalah Janet ya. Kemudian kamu juga bisa menyebutkan pekerjaannya. Occupations. Misalnya, he is a policeman. Dia atau ayah saya seorang polisi. Oke, lengkapnya seperti ini ya. My father is Sam. He is a policeman. Atau juga bisa, my mother is Janet. She is a housewife. Nah, dua tadi menyebutkan nama dan menyebutkan occupation. Jadi teman-teman bisa juga mendescribe atau mendeskripsikan atau menjelaskan tentang orang tua, ibu atau ayah beserta nama dan pekerjaannya. Next, kalian juga bisa describe your brother or your sister. Misalnya, my brother is Sam. Atau, my brother is Peter. He is a student. Ya, my brother is Peter. He is a student. Atau juga, my sister is Jessica. She is a kindergarten student. Atau siswa TK. Ya, di sini setelah menjelaskan saya berasal dari
besar atau kecilnya keluarga. Lalu teman-teman juga bisa describe your father or mother and then your brother or your sister. If you have brother and sister, of course. Jika kalian punya saudara perempuan atau saudara laki-laki. Jika memang lebih dari satu, kalian juga bisa describe ya your sister or brother yang lainnya. Entah itu namanya or their occupations atau pekerjaan mereka. Then you also can describe sister or brother's hobby, ya, kesukaan atau hobinya dari saudara perempuan dan saudara laki-laki kalian. For example, my sister likes studying math and cooking, but I prefer English and gardening. Ya, di sini menjelaskan tentang hobinya saudara perempuanmu dan juga hobimu. My sister likes studying math and cooking, but I prefer English and gardening. Kemarin kita sudah belajar prefer ya. Di sini maksudnya apa? Saya lebih suka atau lebih memilih pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris dan berkebun. Di sini juga menjelaskan saudara perempuan saya suka pelajaran matematika dan memasak. Atau juga kalian bisa mengganti dengan hobi yang lainnya. Next, you also can describe I look like my dad or mom. Kamu juga bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kemiripan wajahmu. Entah itu mirip dengan ayah atau lebih mirip dengan ibu. For example, I look like my dad. Saya seperti atau mirip, ya, look like di sini mirip atau seperti. I look like my dad. We both have brown eyes and straight hair. Saya mirip dengan ayah. Kami berdua punya brown eyes atau mata yang coklat dan straight hair. Straight hair di sini adalah rambut yang lurus. Atau juga kamu bisa menjelaskan kemiripan yang lainnya. Misalnya, I look like my mom. We both have dimple cheek and teeny body. Saya dan ibu saya mirip. Kami berdua punya dimple cheek. Apa tadi dimple cheek? Dimple cheek adalah pipi lesung atau lesung pipi ya. Dan teeny body atau badan yang kecil. Oke, itu deskripsi atau salah satu cara untuk mendeskripsikan yang lainnya. Oke, yang lainnya, others, you can also describe about we always have breakfast together at the weekend. Kalian juga bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kegiatan atau aktivitas ya. Aktivitas kalian bersama keluarga. Contohnya, we always have breakfast together at the weekend. Atau juga misalnya biasa berpergian di akhir pekan ya. We always go picnic together at the weekend. Bisa juga seperti itu. Atau gak hanya have breakfast, bisa juga have dinner ya. Bisa disebutkan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang kalian biasa kerjakan bersama. Next, kalian juga bisa ya menjelaskan yang lainnya. Contohnya, we don't see each other very often, but I try to call my parents once a week or once a day. Di sini misalnya untuk teman-teman yang memang tidak lagi serumah, misalnya ada yang ngekos atau kuliah yang jauh dengan orang tua, lalu di sana mereka memang sudah tinggal tidak lagi bersama orang tua. Dan di sini kalian juga bisa describe atau menjelaskan we don't see each other very often ya. Kami jarang bertemu karena tadi sudah tidak serumah tadi karena hal yang lainnya, misalnya kos atau kuliah di tempat yang jauh. But I try to call my parents once a week. Tapi saya mencoba untuk menghubungi orang tua saya satu kali dalam seminggu atau satu kali sehari ya. Terserah, ini bisa kalian ganti atau diganti dengan kata-kata yang lainnya atau kegiatan yang lainnya atau misalnya keterangan yang lainnya. Oke, the last, ini yang terakhir untuk mendeskripsikan atau menjelaskan beberapa tentang keluarga. I live near my sister or cousins, so we meet for coffee every week. Ini menjelaskan bahwa kalian memang atau misalnya dekat dengan saudara
perempuan rumahnya, atau misalnya saudara perempuannya sudah menikah, atau kalian yang sudah menikah, ya pasti tinggalnya biasanya ya berbeda, beda rumah atau berpisah ya. Tapi di sini dijelaskan saya tinggalnya dekat dengan saudara perempuan saya atau sepupu saya, atau juga misalnya dengan yang saudara yang lainnya ya. So we meet for coffee every week. Kita biasanya ya bertemu setiap minggu untuk ngopi bareng. Boleh juga diganti dengan ngeteh bareng atau makan bareng, terserah ya. Di sini juga bisa menjelaskan keakraban ya teman-teman dengan relatives atau family yang lainnya. Oke, that's all about some ways to describe your family. Oke teman-teman juga bisa describe your family or your relative with these examples. The first example is, my mother is Fatima. My father is Ali. Di sini menjelaskan atau menyebutkan nama dari ibu dan ayah kita. My sister is Siska. My brother is Azril. Di sini juga menjelaskan atau menyebutkan siapa nama saudara perempuan kita dan siapa saudara laki-laki kita. Mereka adalah Siska dan Azril. Siska is married. Her husband is Tony. Di sini juga menjelaskan tentang statusnya Siska dan suaminya Siska. Siska sudah menikah dan suaminya adalah Tony. Siska's husband is Tony. Suaminya Siska adalah Tony. Lalu Azril juga sudah menikah. Di sini disebutkan Azril is also married. His wife is Sarah. Azril juga sudah menikah. Istrinya adalah Sarah. Jadi Sarah siapanya Azril? Sarah adalah istrinya Azril. Atau Azril's wife is Sarah. Kita lihat ketika saudara perempuan kita sudah menikah dan dia memiliki suami, maka suaminya saudara perempuan kita sebut sebagai kakak ipar atau saudara ipar laki-laki. Jadi Tony adalah saudara ipar laki-laki kita atau kita sebut sebagai brother-in-law. Lalu Sarah siapanya kita? Sarah adalah istrinya saudara laki-laki kita. Saudara laki-laki kita Azril sudah menikah lalu memiliki istri yaitu Sarah. Sarah adalah saudara ipar kita atau saudara ipar perempuan kita. Jadi Sarah is my sister-in-law. Sarah adalah saudara ipar perempuan saya. Oke, dari contoh di sini bisa dipahami ya? You get the point? Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke pembahasan atau contoh yang kedua. Freya is my wife's brother. She is my sister-in-law. Di sini disebutkan Freya adalah istri dari saudara laki-laki saya. My wife's brother. Istri dari saudara laki-laki saya. Di sini juga bisa disebutkan bahwa Freya atau she is my sister-in-law. Atau Freya adalah saudara ipar perempuan saya. Selanjutnya, Gina is my father's wife. Gina adalah istrinya ayah saya. Atau ayahnya istri saya. Oke, setelah teman-teman memahami kalimat yang pertama, kini ada contoh kalimat yang kedua. Kita lihat di sini disebutkan bahwa Freya is my wife's brother. She is my sister-in-law. Freya adalah istri dari saudara laki-laki saya. Istrinya saudara laki-laki saya. Jadi Freya itu siapanya? Siapanya saya? Jadi dia adalah sister-in-law. Freya adalah my sister-in-law. Lalu
Gina is my father's wife. Di sini kita sebutkan Gina is my father's wife. Gina adalah istrinya ayah saya. Istrinya ayah saya berarti siapanya saya? Dia adalah ibu saya. Gina is my father's wife. She is my mother. Gina adalah istri ayah saya. Jadi dia adalah ibu saya. Selanjutnya, Jack is my aunt's son. Jack adalah anak laki-lakinya bibi saya. Jack adalah anak laki-lakinya bibi saya. Jadi dia adalah siapanya? Dia adalah sepupu saya. Jadi Jack adalah cousin atau my cousin. Jack is my aunt's son. Jack adalah anak laki-lakinya bibi saya. Jadi dia adalah sepupu saya. Bibi saya punya anak laki-laki, dia berarti sepupu saya. Ayah saya punya istri, istrinya bernama Gina. Karena saya adalah anak ayah, maka Gina adalah ibu saya. Freya adalah istri dari saudara laki-laki saya. Saya memiliki saudara laki-laki saya sudah menikah, istrinya bernama Freya. Jadi Freya adalah saudara ipar perempuan saya. Oke, dari dua contoh di atas, kita juga bisa sambil latihan ya. Di sini kita coba menjawab, teman-teman coba menjawab. My sister's son is my. Ketika saudara perempuan kita memiliki anak laki-laki, maka dia adalah siapanya? Saya. Atau siapanya kita? Saudara perempuan kita telah menikah. Lalu suaminya kita sebut atau kita panggil sebagai brother-in-law. Saudara perempuan saya yang telah menikah tadi memiliki anak. Anaknya laki-laki. Lalu kita menyebutnya sebagai sepupu atau keponakan. Karena saudara perempuan saya memiliki anak, maka saya memanggilnya atau saya menyebutnya sebagai keponakan. Keponakan laki-laki atau nephew. Karena sister son itu berarti adalah your nephew atau my nephew. Oke, kita lanjut ke yang kedua. My nephew's father is my mother. Kita runutkan dulu. Keponakan kita, ya, keponakan laki-laki kita memiliki ayah. Ayahnya siapanya? Ibu kita. Ketika ibu kita memiliki beberapa saudara perempuan atau beberapa saudara laki-laki, maka saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya tersebut menikah. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya di situ disebutkan my nephew's father is my mother's. Oke, kita runutkan ya. Nephew di sini adalah keponakan laki-laki. Jadi ayahnya keponakan laki-laki kita itu siapanya? Ibu kita. Oke, kita lihat ibu kita memiliki anak kita, lalu ayahnya keponakan kita. Berarti ibu dan nephew's father itu hubungannya apa? Ya, betul. Hubungannya berarti mother's son. Jadi ibu kita punya anak kita dan ayahnya sepupu kita. Berarti nephew's father is my mother's son. Atau ayahnya sepupu berarti adalah anak laki-lakinya ibu. Oke, di sini sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. What is your uncle's brother's son to you? Oke, what is your uncle's brother's son? Uncle's brother's son. Di sini dua kali ya. Anak laki-lakinya dari saudara laki-laki dan paman. Uncle's brother's son. Jadi bisa juga disebutkan di sini bahwa uncle's brother's son itu berarti anak laki-lakinya saudara laki-laki dari paman. Anak laki-lakinya dari saudara laki-lakinya paman.
Oke, teman-teman bisa membayangkan nggak? Jadi, anak laki-laki ini dari saudara laki-lakinya paman. Paman punya saudara laki-laki dan saudara laki-lakinya tersebut punya anak laki-laki. Berarti itu siapanya kamu? Atau kamu memanggilnya dan menyebutnya apa? Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya paman. Paman memiliki saudara laki-laki, baik itu ayah kamu ataupun uncle kamu yang lainnya. Tetapi karena di sini posisinya kamu sebagai ayah, anak dari ayah kamu, yang berarti brothers uncle, maka son-nya itu adalah bisa jadi your brother atau kamu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi anak laki-lakinya saudara laki-laki dari paman. Paman punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak laki-laki. Kita lihat kalau pohon keluarganya, di situ ada uncle, aunt, dan di sebelah kiri ada father. Father punya anak you, lalu Siska, lalu brother. Nah, brother sons-nya itu berarti bisa brother, your brother, atau juga bisa you, karena laki-lakinya kamu dan your brother. Oke, yang selanjutnya, nah ini sudah bisa ya, atau teman-teman bisa merunutkan kembali dengan silsilah pohon keluarga, ya, jika masih bingung. Selanjutnya, what is your mother's brother-in-law to you? Mother's brother-in-law. Berarti di sini ibu dari saudara ipar laki-laki kita. Saudara ipar laki-laki kita punya ibu. Berarti ibunya kepada kita siapa? Masih disebut sebagai mother's-in-law. Kenapa? Karena mother's brothers-in-law itu sama dengan ibu kita ya posisinya. Tetapi karena memang terikat dengan ikatan pernikahan, jadi kita menyebutnya menjadi mother's-in-law. Mother's brother-in-law to you. Berarti it is your mother's-in-law. It is your mother-in-law. Oke, jika masih bingung, teman-teman bisa nanti latihan. Latihannya juga bisa kita bahas bersama. Oke, setelah tadi teman-teman latihan, kini ada beberapa paragraf atau salah satu cara untuk memperkenalkan atau describe your family. Oke, silakan disimak bacaannya ya. Hi, welcome to my home. My name is Peter. I'm 18 years old, and this is my beautiful family. There are 5 people in my family. My dad, my mom, my older brother, my younger sister, and me. She is my mother. She is a teacher. She is very kind and always explains her subject patiently. She is excellent in cook and always bakes delicious cake. She loves us very much. This is my younger sister. She is Natasha. She is 14 years old and she is a junior high school student. This is my brother. He is Alex. He is 20 years old. His hobbies are playing guitar and hiking. He is my father. He is a doctor. He always examines the patients and writes the receipt. He always spends his free time for us and make a lot of fun together. Oke, itu bacaan yang nanti bisa juga kalian praktekkan di rumah ya. Nah, itu saja bahasan kita untuk family. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum. Goodbye.